Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini kami kelompok 11 akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap kasus fraud pada perusahaan e-fishery. Lanjut, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Jafri. Selanjutnya ada Rahmadani Suara Harimurti dan juga ada Fadli Ahmad Iksanto. Oke. Jadi kasus ini adalah kasus manipulasi laporan keuangan ganda berskala besar dan juga penggelapan dalam jabatan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di startup agrikultural teknologi unicorn asal Indonesia, eFishery. Skandal ini mengakibatkan hancurnya perusahaan dan menyebabkan kerugian besar bagi para investor. Di kasus ini ada tiga terdakwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Bandung. Yang pertama ada Gibran Huzaifah, yaitu selaku founder dan ex-CEO. Selanjutnya ada Angga Hadrian dan juga ada Andriadi. Next. Oke, yang pertama itu Gibran Huzaifah. Jadi Gibran Huzaifah ini adalah pendiri dan CEO e-Fishery. Ya, ada e-Fishery, perusahaan aquakultur berbasis teknologi pertama di Asia. Gibran ini adalah otak utama di balik skandal fraud e-fishery yang dimana ia melakukan praktik rekayasa laporan, markup sales, dan manipulasi data operasional. Dan dia dijatuhkan hukum pidana yaitu hukum pidana penjara selama 9 tahun dan juga membayar denda sebesar 1 miliar, 1 miliar. Hingga saat ini gelar perkara untuk Gibran CV ini masih dalam tahap banding yang dimana akan diadakan persidangan kembali pada tanggal 25 Juni di 25 Juni 2026. Oke, next. Selanjutnya ada Angga Hadrian, mantan Vice President e-Fishery. Angga Hadrian ini adalah salah satu eksekutif kunci di jajaran manajemen atas yang menjabat sebagai VP Corporate Finance dan Investor Relations e-Fishery. Ia melakukan penipuan sistematis yang menjanjikan laporan keuangan yang telah dimanipulasi. Dan juga ia ditetapkan hukum pidana penjara selama 10 tahun dengan membayar denda 1 miliar. Oke, next. Dan selanjutnya ada Andriadi, yaitu mantan Vice President Investary, yang dia ini memegang kendali atas skema pembiayaan budidaya, bertanggung jawab atas ekspansi layanan kredit, kas finansial bagi para petambak mitra. Apa yang dilakukan dia ikut serta dalam manipulasi data finansial dan laporan keuangan. Karena apa yang dilakukan itu cukup ringan, jadi dia menerima hukum pidana selama 7 tahun dengan membayar denda 1 miliar. Oke, kasus ini berawal di akhir 2017, di mana investor ini mengalami tekanan finansial, yaitu saldo kas perusahaan mengalami penyusutan drastis hingga menyentuh angka kritis, yaitu sebesar 8.142 US dollar. Dan untuk menghindari kebangkrutan dan memenuhi target pertumbuhan, Executive Board mulai menginisiasi sistem pembukaan ganda dan merekayasa laporan keuangan untuk mengelabui investor. Selanjutnya pada kuartal 3 2024, yaitu merupakan puncak manipulasi dan pendanaan seri D. Jadi manajemen e-fishery menjanjikan laporan fiktif yang mengklaim perolehan pendapatan sebesar 752 US dollar, 752 juta US dollar melalui laporan palsu ini, yang mana angka realnya itu sebesar 157 juta US dollar. Eh, jadi melalui laporan palsu ini, perusahaan berhasil mengamankan suntikan modal seri D senilai 200 juta US dollar dari sejumlah pemodal Ventura Global. Next. Selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2024, kasus ini mulai terbongkar ke publik melalui media bisnis Deal Street Asia, yang mana mereka merilis laporan investigasi terkait dugaan manipulasi laporan keuangan di internal e-fishery. Temuan ini dengan cepat dikonfirmasi oleh Patrick Waluyo atau North Star Group kepada komunitas investor yang memusuh pembekuan dukungan finansial secara seketika. Selanjutnya, ada kelumpuhan operasional dan PHK massal pada e-fishery tersebut di akhir 2024 hingga awal 2025. Yang jadi akibat terhentinya aliran dana dari hilangnya kepercayaan investor, perusahaan kehabisan likuiditas dan dampak sistemiknya berujung pada kelumpuhan operasional yang memaksa e-fishery melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap hampir 90% karyawannya.
Dan yang terakhir yaitu vonis pengadilan yang ditetapkan pada 29 April 2026. Jadi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan putusan hukum berkekuatan tetap kepada Gibran Huzaifah dan dua terdakwa lainnya, yang mana mereka dijatuhi vonis 9 tahun penjara dan denda 1 miliar atas perbuatan yang babak akhir dari serial tata kelola terbesar ini. Kini Well, masuk jadi ke Ini masuk ke area where-nya. Di sini dapat lihat bahwa kasus utama fraud dari e-vision ini terjadi pada kantor pusat e-vision yang terjadi sebagai epicentrum rekayasa laporan keuangan dan manipulasi data operasional lapangan. Dampak penipuan ini meluas menembus ekosistem pemodal ventura global dengan aliran dana investasi yang diselewengkan melintasi berbagai jaringan entitas cangkang terafiliasi guna mengaburkan jejak audit finansial mereka. Dan dapat dibilang bahwa kasus ini walaupun hanya terjadi di satu lokasi yaitu kantor pusat ini berdampak secara internasional juga ke grup-grup investasi internasional. Masuk ke sisi Y, kami menggunakan analisis menggunakan fraud triangle untuk kasus ini dan menemukan bahwa dari sisi pressure adanya tekanan untuk para pendiri dan pihak-pihak manajemen untuk mempertahankan status unicorn dan memperoleh pendanaan lanjutan untuk terus mengembangkan perusahaannya ke depannya. Dan dari sisi peluang ini, manajemen mampu mengendalikan informasi keuangan dikarenakan setiap orang yang terlibat dalam fraud ini tersendiri merupakan para petinggi-petinggi perusahaan dari sisi CEO, VP of Finance, dan VP of Investor Relations tersendiri. Dan keyakinan para manajemen bahwa manipulasi diperlukan untuk menjaga pertumbuhan perusahaan menjadi sebuah rasionalisasi yang realistis untuk dilakukannya. Sehingga dapat dilihat mengapa hal ini dapat dilakukan dan dapat dirasionalisasikan sendiri oleh para petinggi-petinggi e-fishery ini. Masuk ke dalam how atau bagaimana kasus ini sebenarnya bisa terjadi, terdapat tiga hal utama yang dilakukan oleh para petinggi untuk melakukan fraud ini tersendiri, yaitu laporan keuangan ganda, markup pada sales, dan pemalsuan data aset fisik. Di mana pada laporan keuangan ganda, sisi manajemen e-fishery secara sengaja menyimpan dua versi laporan keuangan yang berbeda dengan laporan internal yang menunjukkan kondisi nyata dan kerugian perusahaan, dan laporan eksternal yang dipublikasikan kepada publik, pihak-pihak auditor, dan pihak-pihak investor. Dan tentu ini dijaga dengan baik dikarenakan dari 2018 hingga 2025 tidak sekalipun auditor menemukan adanya kesalahan pada laporan keuangan tersebut. Dari sisi markup sales, secara total, e-fish ini memanipulasi angka penjualan mereka setiap tahunnya, di mana pada 9 bulan 2024 itu sendiri, 75% revenue mereka itu dari markup ini sendiri yang mencapai 600 juta US dollar. Kemudian dari pemalsuan data aset fisik, untuk meyakinkan para investor itu bahwa salesnya mencapai 600 juta, mereka mengakui memiliki 400.000 unit smart feeder yang saat ini operasional, yang sebenarnya di realitanya hanya terdapat 24.000 unit yang operasional tersendiri. Secara total, tindak kecurangan finansial ini mengakibatkan kerugian material bagi para pemodal ventura atau investor yang diestimasikan mencapai 300 juta US dollar yang menyusul terbongkarnya penggabungan pendapatan fiktif hingga 600 juta US dollar tadi. Lebih lanjut, hasil audit mengidentifikasikan ada aliran tindakan pidana pencucian uang atau TPPU senilai 15 miliar rupiah yang secara langsung digelapkan ke berbagai entitas terafiliasi. Oke, masuk yang berikutnya adalah bagian yang menjelaskan e-fishery dengan whistleblower system atau materi WBS. Jadi di sini whistleblowing system itu apa? Yang pertama dasarnya itu adalah whistleblowing ini apa? Yaitu sebuah mekanisme formal yang memungkinkan pelapor untuk menyampaikan informasi tentang dugaan pelanggaran kepada pihak yang dapat mengambil tindakan. Di mana itu dijelaskan di dalam PPT yang waktu itu dipelajari. Nah, akibat whistleblowing ini, kegagalan WBS pada e-fishery bukan karena tidak adanya whistleblower, melainkan karena sistem tidak mampu mendeteksi dan menghentikan fraud sejak dini. Nah, karena mengapa? Karena awal mula ditemukannya fraud ini sebenarnya itu di dalam e-fishery ini ada seorang whistleblower yang mengeluarkan pendapat atau mengungkapkan kasus-kasus penyelewengan kekuasaan dari beberapa petinggi manajemen di e-fishery. Oke, di next. Yang berikutnya adalah tentang benefit dari whistleblower terkait kasus dari e-fishery ini. Misalkan yang pertama adalah tentang dugaan manipulasi laporan keuangan berlangsung selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi. Nah, setelah adanya pelaporan dari whistleblower ini, itu menyebabkan sebuah benefit yaitu prevention and mitigation of liability, di mana deteksi dini memungkinkan perusahaan untuk menindak lebih lanjut sebelum kasus ini bertambah besar. Yang kedua, investor menerima informasi yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan sebenarnya.
Nah, setelah laporan whistleblower juga itu salah satu benefitnya adalah tentang public signal of commitment of integrity and social responsibility, di mana menunjukkan komitmen perusahaan untuk transparansi dari penjelasan informasi kepada para investor. Kemudian ketiga adalah tentang reputasi Fishery sebagai unicorn Indonesia mengalami penurunan akibat hilangnya kepercayaan publik dan investor. Nah, itu menjelaskan tentang strengthening of reputation, di mana whistleblower ini atau whistleblowing system ini membantu melindungi reputasi organisasi e-fishery ini dengan mengidentifikasi masalah sebelum krisis. Yang terakhir adalah tentang kelemahan pengawasan menyebabkan praktik manipulasi dapat berulang dalam jangka panjang, yaitu menjelaskan tentang continuous improvement of in compliance and risk management, di mana akibat dari ada whistleblower ini, laporannya itu dapat menjadi dasar perbaikan internal dan manajemen dari perusahaan e-fishery. Yang berikutnya adalah tentang menjelaskan pentingnya whistleblowing ini di perusahaan e-fishery, di mana di sebelumnya itu dijelaskan beberapa tabel tentang organisasi apa sih yang butuh whistleblowing system ini. Nah, itu misalkan di sini ada jenis yang pertama seluruh entitas publik, kedua organisasi swasta yang melebihi 50 karyawan, sektor keuangan, perusahaan, grup UMKM yang kurang dari 50 karyawan, dan LSM ataupun masyarakat sipil. Dimana di sini juga dijelaskan apakah whistleblowing ini diwajibkan. Misalkan di seluruh entitas itu wajib, di organisasi swasta itu wajib, sektor keuangan wajib, perusahaan grup itu sangat direkomendasikan, UMKM dan LSM sangat disarankan. Alasan-alasannya juga diterapkan di tabel di samping. Nah, di mana posisi e-fishery? E-fishery ini sebagai salah satu startup agritech berstatus unicorn di Indonesia. E-fishery bukan lagi sekadar UMKM kecil. Perusahaan ini memiliki ribuan karyawan yang tersebar di berbagai wilayah operasional dalam lapangan di e-fishery point di seluruh Indonesia. Berdasarkan indikator pada tabel samping, organisasi swasta seperti e-fishery ini memiliki area paparan resiko yang besar, sehingga penerapan whistleblowing system hukumnya adalah wajib. Jadi whistleblowing ini sangat penting di dalam perusahaan e-fishery. Sebagai kesimpulan dari kasus e-fishery ini, yaitu kasus e-fishery menunjukkan bahwa keberadaan whistleblowing system atau WBS saja itu tidak mungkin atau tidak menjamin terwujudnya sebuah tata kelola yang baik. Meskipun pada akhirnya dugaan fraud berhasil diungkap melalui whistleblower, akan tetapi sistem dari penjelasan kasus-kasus itu belum mampu menjelaskan fungsi utamanya sebagai alat deteksi dini dan pencegahan fraud. Dugaan manipulasi laporan keuangan yang berlangsung selama bertahun-tahun mengindikasikan adanya kelemahan dalam pengawasan, budaya pelaporan, serta efektivitas tindak lanjut terhadap indikasi pelanggaran. Akibatnya, berbagai manfaat WBS seperti pencegahan kerugian finansial, perlindungan reputasi perusahaan, penguatan budaya integritas, dan peningkatan manajemen risiko tidak tercapai secara optimal. Oleh karena itu, pelajaran utama dari kasus e-fishery ini adalah bahwa organisasi tidak cukup hanya memiliki WBS saja, akan tetapi harus memastikan sistem tersebut dapat dipercaya, digunakan secara aktif atau efektif, memberikan perlindungan kepada pelapor, serta mampu mengungkap dan menindak pelanggaran sebelum berkembang menjadi skandal yang merugikan perusahaan dan para pemangku kepentingan. Sekian pemaparan materi tentang e-fishery dari kelompok 11. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan lebih lanjut lagi, bisa ditanyakan di dalam kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.